Love and the Bird. The moments passed as at a play. I had the wisdom love can bring. I had my share of mother wit, and yet, for all that I could say, and though I had her praise for it, and she seemed happy as a king, love's moon was withering away. Believing every word I said, I praised her body and her mind, till pride had made her eyes grow bright, and pleasure made her cheeks grow red, and vanity her foot fall light. Yet we, for all that praise, could find nothing but darkness overhead. I sat as silent as a stone, and knew, though she would not say a word, that even the best of love must die, and had been savagely undone. Were it not that love, upon the cry of a most ridiculous little bird, threw up in the air his marvelous moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Jihan Fauziah Alaya. Dan jika teman-teman semua penasaran dan butuh penjelasan dari poem yang kubaca tadi, mari sini ku jelaskan. Oke, jadi first of all, teman-teman semua pasti sudah tahu kalau judul dari poem yang kubaca tadi adalah Love and the Bird. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata poem ini dibuat oleh penyair Irlandia, an Irish poet bernama William Butler Yeats. Nah, William Butler Yeats ini dia lahir pada tahun 1865 dan meninggal pada tahun 1939. Poem-poemnya atau puisinya dia itu terkenal akan tema-tema cinta, alam, dan juga mystical. Nah, mungkin dari poem ini dia yang memberikan pesan dan kesan kepada kita sebagai pembaca poemnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke konteks. Oke, jadi konteks dari puisi ini adalah poem ini menggambarkan hakikat cinta yang kita rasakan, bahwa cinta itu indah dan juga intens terkadang. Namun, cinta itu juga cepat berlalu dan memudar seperti bulan. Dan di balik semua itu, ada cerita tersendiri dari poem ini, ada backgroundnya tersendiri, bahwa poem ini berdasarkan pengalaman si William Butler Yeats tadi dengan kekasihnya, di mana kekasihnya ini tidak membalas cintanya si William Butler Yeats, atau bisa dikatakan cinta bertepuk sebelah tangan. Namun dengan segala hal kecil yang menakjubkan, hal-hal kecil remeh yang dialami oleh William Butler Yeats itu membuat dirinya merasakan kembali kehangatan cinta dan menguatkan hatinya kembali. Maka dari itu dia membuat poem ini yang berisikan tentang yang konteksnya itu tentang kalau dilihat-lihat atau kita baca, dia seperti patah hati, namun masih ada harapan. Dan mungkin bukan ke patah hati, tapi lebih ke memudarnya rasa cinta karena cinta bertepuk sebelah tangan itu tadi. Dan kesan dari poem ini yang saya dapatkan adalah cinta bisa pudar, tapi keajaiban kecil bisa menyalakannya lagi. Dan itulah konteks dan background dari poem Love and the Bird by William Butler Yeats tadi. Oke, konteks sudah, kita masuk ke elements-elementsnya. Elements pertama yang akan kita bahas di sini adalah
structure elements atau unsur strukturnya dari poem ini. Pertama, jika kita lihat dari poem ini terdiri dari 3 bait dan masing-masing 3 baitnya itu berisikan 7 baris. Jika ditotalkannya sekitar 21 baris lah. Dan kalau kalian perhatikan, di setiap baris poem ini memiliki 8 suku kata. Hampir semuanya memiliki 8 suku kata. Apa itu suku kata? Suku kata adalah sound syllable. Sound syllable. Ini aku kasih contoh ya dari baris pertama di bait pertama. The moments passed as at a play. Nah, kita bisa hitung the moments passed as at a play, 8. Dan ya, seperti yang aku bilang tadi, hampir semuanya memiliki 8 suku kata atau sound syllable dari masing-masing katanya. Dan kita masuk ke rhyme. Nah, di sini aku pakai bait pertama sebagai contoh untuk kalian dan informasi ke kalian bahwa poem ini memiliki rhyme yang tidak teratur. Bahasanya dia tidak ABAB, AABB, itu enggak, tapi dia berantakan, but still beautiful. Rhyme-nya itu bisa kita lihat ABC, AC, BA. Bisa dilihat dari akhiran-akhiran rhyme-nya seperti play, play A, bring, B, kemudian with, C, lalu ada say masuk ke play berarti A. Lalu ada eat, C, karena dia sama dengan which. Lalu ada king, sama dengan bring, berarti B. Dan terakhir away, masuk ke A. A, B, C, A, C, B, A. Tapi teman-teman tahu nggak? Ini dia aku tampilkan bahwa di bait terakhir atau bait ketiga itu berbeda baris terakhirnya, dia D. Kenapa? Nah, nanti akan kujelaskan di elements acoustic di bagian end rhyme. Oke, masuk ke acoustic elements. Nah, di acoustic elements ini aku akan pertama membahas end rhyme tadi karena ya berkesinambungan dengan rhyme yang ada di elemen struktur tadi. Kita bisa lihat di end rhyme itu hampir semuanya satu vokal. Kalau misalnya kalian bertanya, Kak, tapi di bait kedua sage kok masuk ke red, kenapa? Nah, di sini adalah ciri khasnya si William Butler Yeats tadi. Dia menggunakan gabungan rhyme dari perfect rhyme sama slant rhyme, di mana slant rhyme sendiri dia memilih kata-kata yang vokalnya itu hampir sama, set, red, seperti itu. Dan untuk perfect rhyme itu kalian bisa lihat di bait pertama tadi. Nah, kemudian aku membahas yang moon tadi nih. Kenapa yang moon itu kok deka? Ya karena kalau misalnya kalian lihat sendiri di bait ketiga, moon itu dia tidak sama dengan stone dan undone, kan undone. Dan itu beda sendiri, dia moon gitu, makanya dia masuk ke D. Sama sekali tidak dekat dengan vokal dari stone sama undone tadi. Oke, sudah jelas, kita masuk ke asonansi. Apa itu asonansi? Adalah pengulangan bunyi vokal dalam sebuah poem. Di sini aku ambil contoh dari bait kedua. Bisa kalian lihat contohnya aku stabilo warna kuning. Nah, itu kalau kalian perhatikan bunyi vokalnya dia rata-rata I. Sama I, bright, mind, light, seperti itu. Ya, bisa dibilang vokalnya itu I gitu. Makanya bilang asonans itu pengulangan bunyi vokal di dalam poem. Sudah jelas? Oke, kita masuk ke bagian konsonan. Konsonan itu apa, Kak? Konsonan itu adalah pengulangan konsonan huruf yang beda ya dari vokal A, I, U, E, O. Selain itu namanya konsonan. Nah, konsonan ini dia berulang di tengah kata atau di akhir kata.
Di sini aku ambil contoh dari bait ketiga. Ini udah aku tandain, ada stabilo hijau toska atau biru toska bisa juga. Terus ada fontnya aku ganti warna merah dan font yang warna oranye. Kalau kalian perhatikan, di stabilo warna biru toska itu dia rata-rata berakhiran dengan T, silent. Kemudian sad, not, must. Nah, seperti itu namanya konsonansi atau konsonan berulang. Dan kalau untuk bingung yang di tengah yang mana kak konsonannya, nah aku tandain yang warna oranye. Ada air sama cry, dimana cry itu konsonan R-nya di tengah dan air itu konsonan R-nya di belakang, seperti itu. Oke, bagaimana? Apakah sudah jelas? Lanjut. Nah, kemudian kita akan membahas ritmenya. Kalau saya pelajari dari beberapa sumber, Yeats lebih menulis bebas. His free writing, dia menyesuaikan irama with feelingnya dia dengan makna kalimat dan tidak terlalu mengikuti pattern pola atau stress patternnya. Karena begini, dari yang saya baca, yang saya pelajari bahwa rata-rata penyair itu membuat poem yang sama tekanan pola atau stress patternnya itu antara baris kedua dan baris ketiganya sama. Sedangkan kalau kalian dengarkan lagi poem yang kubaca tadi, aku menekankan beberapa kata itu berbeda dari baris pertama dan baris keduanya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa Yeats menggunakan free writing karena dia tidak menekankan polanya secara teratur, namun tetap indah didengar, tetap lembut dan tetap tersampaikan maknanya walaupun tidak menggunakan stress patternnya tadi. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Lanjut kita ke unsur bahasa atau language elements. William Butler Yeats sendiri dia biasanya menggunakan penulisan yang puitis, formal dan juga reflektif. Ada dua simbolisme yang aku dapatkan. Yang pertama itu ada Love's Moon dan juga yang tadi itu yang Ridiculous Little Bird. Nah, akan kujelaskan dari simbol-simbol ini. Pertama ada Love's Moon. Kenapa Love's Moon? Jadi kan kayak satu gitu. Karena di sini maksudnya adalah loves, dia seperti si moon. Kalau kalian perhatikan, bulan itu muncul perlahan, lalu dia perlahan memudar juga ketika sudah mulai pagi. Nah, cinta itu seperti itu juga. Muncul, kemudian perlahan tumbuh, tiba-tiba memudar. Seperti itulah yang maksudnya, maknanya cinta itu seperti itu yang dimaksudkan oleh William Butler Yeats. Nah, kemudian ada a ridiculous little bird. Nah, yang seperti aku bilang tadi dari konteks itu bahwa Ridiculous Little Bird ini dia menggambarkan hal-hal kecil menakjubkan yang dialami oleh William Butler Yeats, di mana itu bisa membuatnya merasakan kembali kehangatan cinta dan juga membawa harapan baru bagi dia. Dan untuk nada membaca sendiri menggunakan nada agak sedih dan ada harapan gitu. Jadi dia juga menggambarkan dualitas cinta, di mana cinta itu pasti ada kehilangan namun juga ada kebangkitan, seperti itu. Nah, sudah jelas. Masuk kita ke bagian terakhir yaitu makna. Nah, makna dari poem ini sendiri adalah cinta tidak abadi tapi memiliki daya hidup yang luar biasa. Bahkan hal sesederhana apapun, sekecil apapun itu dapat menguatkannya kembali. Dan ini juga menggambarkan kontradiksi cinta, where love is temporary but eternal, where love is weak but also strong, seperti itu. Dan dan William Butler Yeats juga memberikan pesan dalam poem ini, di mana dia mengajak para pembaca poemnya, kita ini untuk menerima cinta apa adanya dalam setiap keindahan dan juga keterbatasannya. Baik, sekian penjelasan dari poem aku. Terima kasih ya sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.